Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya 3 hari, yaitu hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin sudah lewat, hari ini yang perlu diperjuangkan, dan hari esok adalah hari-hari yang tidak jelas. Boleh jadi kita tidak akan mengalami hari esok itu. Karena itu sahabatku rahimakumullah, intinya hidup itu adalah hari ini. Berjuanglah untuk hari esok. Suka, duka, senang, susah. Itu terus melengkapi perjalanan hidup manusia. Kadang ada orang yang suka, menyukai, memuji, menyenangi. Kadang juga ada orang yang tidak menyukai, bahkan mencaci, membencinya, dan bahkan sahabatku tidak segan-segannya orang akan menghabisi kita. Maka sahabatku rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menekankan, apabila kita dipuji oleh orang, maka mohonlah kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, segala pujian itu milik Allah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan segala nikmat, dan nikmat itu akan menjadi baik. Sahabatku, dulu ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila dipuji mengucapkan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Sahabatku rahimakumullah, ya Allah, jangan engkau menghukumku disebabkan pujian yang ia ucapkan. Ampunilah aku atas kekurangan yang tidak mereka ketahui, dan jadikanlah aku lebih baik daripada penilaian yang mereka berikan padaku. Sahabatku rahimakumullah, bahkan Rasulullah juga menekankan, apabila kita dipuji orang, bila ada seseorang terus memuji engkau, maka yakinlah tidak selamanya pujian itu mengandung makna yang ikhlas. Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Sahabat Abu Bakar ketika dipuji orang, dia memuji akan pujian-pujian orang itu dengan balasan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, engkau telah mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri, dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Ampunilah aku dengan perkataan mereka. Sahabatku rahimakumullah, pujian demi pujian, kadang orang larut dan tenggelam dengan pujian itu. Maka sahabatku, janganlah engkau selalu dalam melakukan amalan-amalan ingin dipuji orang. Pujian itu sebenarnya kadang bisa menaikkan semangat kita, tetapi sebaliknya pujian itu kadang bisa melupakan kita sehingga kita sombong dan akhirnya celaka. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan, walaupun orang lain menenggelamkan engkau, maka penghuni malaikat akan terus memujimu. Sebaliknya, apabila seseorang terus membencimu, tetapi kalau Allah sudah menghendaki pujian, maka sekali lagi pujian itu ada. Kalaulah orang memujimu setinggi langit, tetapi kalau Allah sudah menghendaki engkau di bawah, maka bumi yang dipijak tidak akan bisa naik ke atas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan, bila ada seseorang yang mencaci, mencelamu dengan aib yang ada padamu, janganlah engkau membalas mencelanya dengan aib yang ada padanya, karena dosanya akan ia tanggung. Wa inimru'um, sahabatku rahimakumullah, bila ada seseorang
yang terus istamaka wa ghairaka bima ya'lamu fika wa la tughayyiruhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika alaihi. Bila ada seseorang yang mencaci dan mencelamu dengan aib yang ada padamu, janganlah engkau membalas mencelanya dengan aib yang ada padanya, karena dosanya akan dia tanggung. Sahabatku rahimakumullah, ada seorang Yahudi melintasi Ibrahim bin Adham dan bersamanya seekor anjing. Lantas orang Yahudi itu berkata, "Wahai Ibrahim, mana yang lebih suci antara anjing ini atau jenggotmu?" Sahabatku rahimakumullah, Ibrahim bin Adham menjawab dengan berkata, "Wahai kamu orang Yahudi, mengapa engkau samakan antara anjing dan jenggot kami?" Kemudian beliau melanjutkan, "Kalaulah jenggotku nanti berada di surga, maka jenggotku ini lebih baik dari anjingmu. Tapi kalau jenggot saya berada di dalam neraka, maka anjingmu lebih baik dan lebih suci." Setelah itu, orang Yahudi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia berkata, ini tidaklah dilakukan kecuali orang-orang yang berakhlak sesuai dengan akhlak Nabi. Sahabatku rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menekankan, "Fa wallahi li ayyahdillahu bika rajulun wahidan khairul laka min khumrin." Demi Allah, jikalau Allah memberi hidayah kepada satu orang dengan sebab dirimu, hal itu benar-benar lebih baik bagimu daripada unta-unta yang merah. Hadis ini riwayat Imam Nasa'i dalam sanadnya, dalam sunannya. Sahabatku rahimakumullah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu adalah ucapan ketika kita tidak bisa berdaya dan dizolimi oleh orang. Mereka kuat, mereka punya bala tentara yang luar biasa, dan mereka dianggapnya sebagai berhala di atas dunia ini. Segala-galanya, tidak ada yang bisa melawannya. Ketika kita menghadapi yang seperti ini, kita hanya bisa berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sahabatku rahimakumullah, cukuplah Allah sebagai penolong kita semua. Dan Allah adalah sebab yang akan mengurusi segala urusan dari apa yang mereka lakukan. Sahabatku rahimakumullah, saat kita suka, tentu ada bunga-bunga cinta yang luar biasa. Sebaliknya saat kita duka, kadang putus asa akan menyelimuti jiwa. Yakinlah sahabatku rahimakumullah, orang yang beriman ketika suka, dia bersyukur, maka akan dapat nikmat pahala kebaikan yang luar biasa. Dan itu kebaikan baginya. Ketika seorang sedang duka, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Pahala akan berlipat pada dirinya. Maka yakinlah sahabatku rahimakumullah, ketika dicintai oleh orang, kembalilah kepada Allah Al-Khaliq. Ketika kita dibenci oleh orang, kembalikan juga kepada Allah. Boleh jadi hari ini dia membencimu, tapi esok dia akan menyayangimu. Sebaliknya, boleh jadi hari ini ada orang yang menyayangimu, besok akan membencimu. Benci, suka, duka, sayang, dan sebagainya. Itu adalah romantika hidup dan kehidupan. Suka yang mutlak hanya di surga. Karena itu, raihlah dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Di surga tidak ada sakit. Di surga tidak ada penderitaan. Di surga tidak ada kematian. Di surga tidak ada orang susah. Di surga tidak ada orang tua. Dia akan muda terus, bahagia terus, senang terus. Penderitaan demi penderitaan yang dialami di dunia ini, sebenarnya itu untuk dikembalikan nanti asal sabar, akan diganti oleh Allah kebahagiaan demi kebahagiaan di surga. Penderitaan, cacian, makian, bahkan orang mungkin seluruh dunia membencimu, tetapi tidaklah langit yang tinggi itu akan diruntuhkan oleh Allah. Selama Allah memujimu, selama Allah meridaimu, walaupun seluruh dunia membencimu,
maka engkau akan jaya menjadi keluarga para malaikat. Dan diucapkan salam dari para malaikat dengan ucapan yang sangat indah. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat wahai atas kalian yang waktu di dunia selalu bersabar. Sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ketika mendapat nikmat. Sabar ketika banyak maksiat tidak ikut-ikutan. Bahkan sabar ketika mendapat panggilan taat. Sahabat rahimakumullah, teruslah kita berjuang bersama-sama. Masing-masing kita itu saling melengkapi. Tidak ada orang yang istimewa di dunia ini. Tidak ada orang yang paling menderita pun di dunia ini. Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Sahabatku rahimakumullah, senang, susah, suka, derita, itu adalah bagian dari perjalanan kita sebagai umat manusia. Maka yakinlah sahabatku rahimakumullah, hadapilah hidup ini terus dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah akan tentukan tahun ini atau bulan ini, bahkan pekan ini atau hari ini atau mungkin menit ini, Allah akan sayang kepada kita dan kita akan dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang saleh. Pasrahlah, yakinlah. Kafa bil mauti mau'idhah. Cukuplah kematian sebagai pelajaran. Sahabatku rahimakumullah, sahabat kita yang kita cintai sudah tiada meninggalkan kita. Keluarga kita yang kita semua senangi, cintai, selalu menjadikan bahan pertimbangan-pertimbangan ketika ada masalah, hari ini pun telah meninggalkan kita. Lalu, kapan kita akan menyusulnya? Sahabatku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pernah menekankan kepada kita, selalulah mengingat kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kita kebanyakan lari daripadanya, justru kematian itu akan menghadang kita. Sahabatku rahimakumullah, orang yang cerdas dinamakan al-kayyis. Siapakah orang yang cerdas? Al-kayyisu man aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas adalah orang yang terus banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Yang terbaik adalah kita terus mempersiapkannya. Sahabatku rahimakumullah, boleh jadi hari ini ada orang begitu mengharapkan tentang pengorbanan kita. Tetapi sahabatku rahimakumullah, di atas dunia ini tidak ada yang sempurna. Mungkin hari ini kita dibutuhkan, besok kita akan dicampakkan. Hari ini kita dicampakkan, besok akan dibutuhkan. Semuanya itu baik bagi orang yang beriman, sahabatku rahimakumullah. Teruslah berjuang bersama-sama dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita. Muhasabah diri. Boleh jadi selama ini cita-cita kita terhambat di tengah jalan, mungkin kita punya salah sama pasangan kita. Sering kita menzolimi pasangan kita. Sering kita tidak menyayangi pasangan kita. Boleh jadi sama anak-anak kita pun banyak berbuat dosa. Kita sering membanding-bandingkan anak-anak kita dengan yang lain. Kita sering berbuat negatif, bahkan tidak percaya. Kadang kita pun terus berpikiran negatif. Manalah mungkin anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah kalau selama ini kita tidak pernah memberikan motivasi kekuatan padanya. Maka sahabatku rahimakumullah, kita sebagai orang tua, maka ada punya kekuatan yang luar biasa. Kita itu sebagai mu'allim, kita sebagai mudarris, kita sebagai mu'addib, kita sebagai mursyid. Mu'addib itu bagaimana menjadikan akhlak orang lain, anak-anak kita sekelilingnya itu baik. Manalah mungkin anak kita menjadi akhlak baik kalau kita akhlaknya enggak baik. Maka sahabatku rahimakumullah, jadilah mu'addib yang luar biasa. Rasulullah menekankan bahwa dia diutus di muka bumi ini, intinya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Di depan kita, sahabatku rahimakumullah, mungkin banyak orang-orang yang tidak sesuai dengan kita. Kadang-kadang dia itu teman dekat, sahabat dekat.
selalu bersama, kita bersama, tetapi di balik itu ternyata dia itu kadang juga bersikap yang kurang baik kepada kita. Sahabatku rahimakumullah, tidaklah menjadi indah kalau selamanya kita itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Dunia itu akan indah apabila kita setiap saat mensyukuri nikmat Allah. Orang sakit itu menderita, tetapi sakit itu akan indah manakala kita ikhlas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kharaja dzunubihi kawalatati ummi. Manakala kita diberi sakit kemudian sabar ikhlas, maka setiap saatnya akan keluarlah dosa-dosanya. Sahabatku rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus berjuang dan perjuangan itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kanan kita ada ujian, di samping kiri ada hambatan, di depan kita ada tantangan, dan di belakang kita ada berbagai permasalahan-permasalahan. Teruslah memohon kepada Allah dengan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yakin kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli halin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.